Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Oke, kita sudah di part 5 ya, di penalaran umum TPS UTBK 2022. Langsung aja di sini nomor 21 adalah nomor terakhir di video sebelumnya. Yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini teman-teman absen dengan cara like video ini ya teman-teman. Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Makasih ya yang udah like. Oke, langsung aja nih. Terdapat 3 jenis mesin kendaraan yaitu A, B, C. Mesin A memiliki kecepatan 2 kali lebih cepat dari mesin C, sedangkan mesin B memiliki kecepatan 1/3 kali dari A. Jika panjang lintasan yang ditempuh dengan menggunakan mesin A itu 20 km dalam waktu 2 jam, maka panjang lintasan yang ditempuh menggunakan mesin B dalam waktu 3 jam itu berapa? Oke, di sini teman-teman ya, kita harus definisikan dulu bahwa ya kecepatan ini ya, kecepatan si A itu kan 2 kali kecepatan si C, ya nggak? Nah, oke. Kemudian yang kedua itu B itu memiliki 1/3 kali A, berarti boleh dong 3 kali B gitu ya. 3 kali kecepatan B sama dengan kecepatan A, oke? Ya, karena kecepatan B itu memiliki kecepatan 1/3 kali dari A. Jadi 1/3 dari A sebenarnya, 3-nya kaliin aja. Sehingga kecepatan A kita punya di sana kan udah dapat ya. Jika panjang lintasan yang ditempuh oleh A adalah ini 20 km ya. Ini 20 km itu jaraknya dalam waktu 2 jam. Berarti kecepatan A itu 20 km dibagi dengan 2 jam ya. Berarti berapa? Pinter, 10 km per jam. Itulah kecepatan si A. Sip ya. Bagaimana dengan kecepatan si B ya? Karena kecepatan si B itu adalah 1/3 dari A ya. 1/3 dari kecepatan A berarti 1/3 dari kecepatan A-nya adalah 10. Berarti langsung aja lah ya, 10/3 deh. Kilometer per jam, oke. Nah, maka dia kan minta yang ditanya itu jarak ya. Panjang lintasan yang di B dalam waktu 3 jam. Berarti yang namanya jarak itu apa? Berarti si kecepatan dikali dengan waktu. Oke, kecepatan 10/3 dikali dengan 3, yaitu adalah 10 km. Sip ya. C-nya ini hanya jebakan doang. Sip. Yang mana nih? Yang D. Oke, semoga paham ya teman-teman. Lanjut nomor 22. Yuk, di pause videonya teman-teman, lalu teman-teman nanti kerjakan. Oke. Ada rak A berisi 5 ya, 3 dan 4 untuk fiksi, sains dan sejarah. Kemudian rak B-nya ada 3, 3, 6. 3 untuk fiksi, 3 sains dan 6 sejarah. Seorang anak akan mengambil 2 jenis buku. Jadi ngambil nih 2, maka peluang terkecil yang dapat itu berapa sih? Mengambil berapa gitu kan? Kalau mau 2, apakah 2 langsung ataukah 1-1 atau gimana ya? Yang namanya peluang itu kan NA dibagi NS ya. Oke, langsung kita cek salah satu yang A, 2 buku fiksi. Oke. Nah, untuk 2 buku fiksi itu adalah ya untuk rak A berarti 5, totalnya ada 12, berarti per 12 dikali fiksi ya 3/12 juga kan. Sehingga 15/144. Kemudian untuk yang B ya teman-teman. Berarti 1 buku fiksi dan 1 buku sains. Berarti di sini kita pakai nanti tinggal dijumlahin ya. Berarti untuk yang fiksi 5/12 dikali 3/12 dan sainsnya berarti kan 4/12 dikali 3/12 ya. Berarti di sini kalau kita jumlahkan dapatlah 27/144. Sip. Kemudian untuk yang C kita bisa 1 buku sains dan 1 buku sejarah. Berarti 3/12 dikali 6/12 ya. Kemudian
3/12 dikali 4/12 didapatlah kalau dijumlahkan dapat 30/144. Selanjutnya untuk yang 2 buku sejarah berarti langsung aja cuma satu ya. 4/12 dikali 6/12 ya. Berarti di sini 24/4 144. Oke. Kemudian yang terakhir untuk 2 buku sains berarti 3/12 3/12 ini ya. Berarti 9/144. Yang paling kecil itu adalah 9/144. Berarti yang E ternyata. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 23. Nah, di sini ada grafik ya. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2013 sampai 2018. Berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling sesuai? Yang paling sesuai. Cek satu-satu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2013 hingga tahun 2018 selalu mengalami penurunan, ya nggak? Tidak. 15 oke turun, tapi di 2017 naik. Berarti salah. Setelah tahun 2013 dan sebelum tahun 2018, berarti sebelum ini ya, ada setelah juga. Ekonomi Indonesia tidak pernah mengalami penurunan pertumbuhan. Salah dong, karena dari 13 ke 14, setelah 13, berarti 14 ke 15 juga udah turun, berarti udah salah. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak menunjukkan tren yang membaik sejak 5 tahun terakhir. Kata siapa? Orang, oke ini turun, tapi dia naik, 15 sampai 18 dia naik. Kelihatan ya grafiknya. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 14 ke 15 ya, 14 ke 15 yang ini itu lebih besar daripada kenaikan 15-16. Tinggal selisihnya aja ya, 5,01, 4,88 berarti 3, sisa ini kan 10 ya, 10 berarti sisa 9, berarti 0,13. Kalau 5,03 dengan 4,88 berarti ini kan 5 lah ya, 1 berarti 0,15 dengan 0,13. Apakah penurunan itu lebih besar? Salah, harusnya lebih kecil. Salah ya, berarti tentu yang E. Coba kita cek E. Selama 6 tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2013 selalu lebih tinggi dari tahun berikutnya. Oh iya, bener banget. Ini 5,58, ini belum nyampe. Udah, betul E. Paham ya? Jadi harus bisa baca datanya teman-teman ya. Lanjut. 24. Sesuai dengan kesepakatan ya, ini pause dulu lalu kerjain ya. Karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ya, yang namanya atau itu kan pilih salah satu ya. Berarti kalau misalnya dia mengundurkan diri ya, misalnya P mengundurkan diri atau perusahaan ditutup Q. Yang terjadi itu Q kan? Berarti tidak P harusnya. Karena ini kalau kita ditulis berarti negasi P maka Q. Berarti kalau tidak Q ya, maka di sini jawabannya ada P. Ya kan? Tidak Q ya, berarti dinegasiin berarti P. P itu apa? P itu adalah tadi karyawan memilih kalau perusahaan ditutup berarti berarti tidak diberi pesangon, ada nggak? Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan, yang A teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau di sini kan diberi pesangon atau ditutup, ternyata ditutup berarti tidak diberi pesangon gitu ya, karena pilih salah satu. Ingat, atau itu pilih salah satu. Oke, langsung aja kita ke 25 ya, terakhir nih teman-teman semua ya. Dalam proses memasak daging ya, terdapat perbedaan waktu di antara daging ayam, sapi, kelinci, bebek, dan domba. Yuk, ini di pause dulu ya teman-teman, lalu kerjain. Daging sapi itu matangnya lebih lama dibandingkan domba, namun tidak lebih lama dari daging bebek. Jadi domba itu tidak lebih lama dari bebek. Daging kelinci matang lebih cepat dibandingkan daging ayam, namun lebih lama dari bebek. Oh, bebek aja udah lebih lama ya, berarti oke. Ayam itu ternyata paling kecil, tapi dari bebek lebih kecil lagi. Oh, berarti domba nih. Yuk, berarti sekarang langsung kita urutkan aja. Kalau dari urutan dapat gini teman-teman. Jadi domba yang paling
Yang paling apa ini teh? Yang ditanya paling cepet ya. Berarti domba paling cepat, terus sapi, lalu bebek, kelinci, baru deh ayam yang paling lama. Gitu ternyata. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, makasih teman-teman ya. Silakan nomor 26 kerjakan. Lalu tulis hasilnya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.